Pemirsa, teka-teki pembunuhan wanita yang berprofesi sebagai guru ngaji di Cibinong, Bogor terungkap. Pelaku tidak lain adalah suami dari pembantu rumah tangga korban dengan motif utang piutang. Pembunuh guru ngaji di Cibinong, Bogor masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Cibinong. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku telah merencanakan perbuatannya sejak sebulan lalu. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan guru ngaji yang jasadnya dibuang ke sumur di Ciriung, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata orang dekat korban, K alias A, adalah suami dari pembantu rumah tangga korban. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal terhadap korban karena kerap ditagih utang sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolsek Cibinong, AKP Kadek Femil dan suami korban Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Saya terlebih dahulu ke Pak Kadek, Pak Kapolsek. Jika motifnya tadi sudah terungkap, bagaimana modus tersangka menghabisi korbannya? Modus tersangka menghabisi korban pada malam kejadian, korban bersama anaknya di rumah dan pelaku mengetahui hal tersebut masuk ke rumah korban melalui jendela depan kamar korban dan mendapati korban di ruang tamu. Lalu pelaku menyeret korban ke dapur dan langsung menghabisi nyawa korban dengan cara memukul dan menendang korban sehingga korban tidak berdaya dan dalam masa kritis langsung dibuang ke dalam sumur. Artinya ini pembunuhan berencana ya Pak? Pengakuan dari pelaku sampai saat ini, pelaku sudah memikirkan untuk menghabisi nyawa korban dari pertengahan bulan Oktober. Dilakukan seorang diri? Sampai saat ini dilakukan seorang diri. Pak Kurniawan, kami mohon maaf sekali harus menguak bagaimana yang terjadi di balik kematian dari almarhumah istri Anda. Kami turut berduka atas apa yang terjadi, Pak. Anda pernah menyangka bahwa pelakunya ternyata adalah orang yang dikenal oleh keluarga? Tidak menyangka, Pak. Siapa sosok pelaku ini, Pak, sebetulnya, Pak? Kalau sosok pelaku ini, sepengetahuan saya adalah suami dari pembantu saya, Pak. Kesehariannya seperti apa? Betul memang sering berinteraksi dengan keluarga, Pak? Kalau untuk istrinya sering bereaksi, dikarenakan istrinya kan membantu-bantu kita di rumah gitu. Nah kalau untuk suaminya saya kurang begitu pasti. Baik, tapi yang jelasin. Apakah almarhum istri Anda pernah bercerita kalau pernah memberikan pinjaman kepada pelaku, Pak? Iya. Nah jadi awalnya itu si pelaku ini minjam duit. Mungkin seingat saya itu 2 juta, tapi dikarenakan istri saya tidak punya uang segitu, adanya 500.000, akhirnya diberikanlah duit itu 500.000. Nah setelah 500.000 janjinya itu kurang lebih 3 hari. Nah setelah pulangnya dari charteran mobil katanya ke Jawa gitu, nanti akan diselesaikan hutangnya. Nah setelah 3 hari itu sebagai kita umat muslim punya kewajiban untuk menagih, akhirnya ditagih hutang itu, ternyata katanya duitnya terpakai untuk DP mobil. Sedangkan DP mobil rental itu pemilik rental, mohon maaf, itu kebetulan adalah rekan pengajian atau misalnya rekan guru pengajar di madrasah kami. Apakah akhirnya silakan Pak. Konfirmasi kepada si pemilik mobil apakah benar si pelaku ini memberikan DP dulu atau gimana gitu kepada si pemilik mobil. Ternyata keterangan dari si pemilik mobil tidak ada DP dan juga mereka tidak memperlakukan DP tersebut. Nah dengan rasa kecewa istri saya merasa dibohongi seperti itu. Apakah istri Anda bercerita bagaimana respon pelaku ketika ditagih begitu, Pak? Kalau dari cerita istri saya sih, respon dari pelaku ini kesal gitu. Bentuk kesalnya seperti apa?
Ya, Marahkah atau seperti apa begitu, Pak? soalnya ini kan bentuk cerita ya dari cerita istri saya. Ya, tidak terima ditagih utangnya seperti itu. Yang Bapak ketahui apakah memang pelaku ini sosok yang temperamental, Pak? Saya sih ngobrol beberapa kali Pak ya, beberapa kali dengan si pelaku ini. Kalau saya perhatikan dari psikologi pelaku ini sepertinya temperamental. Oke, emosi yang meledak-meledak gitu ya, Iya. Pak ya? Sudah berapa lama, Pak, istri korban kerja dengan keluarga Bapak? Kurang lebih sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. Baru 5 bulan. Oke, sebelum kejadian ini pernahkah ada ancaman yang dilontarkan oleh pelaku terhadap korban maupun Bapak? Nah, jadi kan tadi baru minjem 500.000 ya. Nah, berarti minjem lagi yang kedua dengan alasan mau pulang kampung. Dia mau jual tanah yang ada di kampungnya. Nanti setelah kan pulang dari kampung langsung dibayar. Dikarenakan istri merasa kasihan dan juga merasa gimana ya, istrinya juga kerja di kita, akhirnya diberikanlah tadinya itu minta 2 juta uang salah. Saya bilang jangan 2 juta, kalau 500.000 nggak apa-apa. Jadi total hutang itu ada 1 juta. Nah, setelah ditagih juga jawabannya si pelaku ini nggak jelas, alias mencela-mencela masalahnya gitu. Nah, akhirnya istri saya merasa kesal dengan saya tidak suka ya Pak ya, merasa dibohongi atau gimana gitu. Itu kata istri saya melalui ceritanya gitu kepada saya gitu. Berarti Nah, ketika setelah itu, kenapa Pak? Ya, ada ancaman setelah itu, Pak. Kalau setelah itu sih dia bilang kalau Bunda nggak percaya sama saya, ambil aja motor di rumah atau televisi di rumah buat jaminan. Nah, semenjak itu istri saya miskomunikasi lagi dengan si pelaku ini. Tapi tepatnya hari Senin kemarin sebelum kejadian, maksudnya bulan kemarin ya, kalau nggak salah, kan hari apa ya? Hari Kamis. Ya, betul, hari Kamis, Pak. Kamis, Senin, kemarinnya lagi ya, Pak. Itu ada istri, ada dapat SMS, dapat WA, mohon maaf, WA, katanya dia nanya si pelaku ini, apakah bapaknya ada di rumah gitu. Itu bapak itu maksudnya saya gitu. Terus akhirnya kata istri, iya Pak ada di rumah, emangnya ada apa Pak ya? Dan tidak dibalas lagi. Dari itu tidak ada komunikasi lagi. baik. Di mana Anda waktu saat kejadian ini terjadi, Pak? Maksudnya ketika ini ya? Iya, ketika perilaku keji ini dilakukan terhadap istri Anda. Nah, kebetulan kan di musola dekat kami kurang lebih sekitar 400 meter itu diadakan Maulid Nabi. Nah, kebetulan saya ditugaskan sebagai MC di sana. Nah, di MC di sana saya standby, itu maghrib. Jadi sebelum saya pergi ke musola, saya pamit ke anak istri untuk menjalankan tugas saya sebagai MC. Saya sempat bilang ke istri, andai kata memang nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Khawatir repot atau gimana, dikarenakan bawa dua orang anak. Baik. Nah, tapi tanpa sepengetahuan saya juga, istri datang ke musola. Saya juga di musola tidak ketemu istri sama sekali, tidak melihat istri sama sekali. Tapi keterangan dari warga, istri saya itu datang sampai kurang lebih dari jam, datangnya kurang tahu ya, tapi pulangnya dari musola itu jam 9-an ya kurang lebih. Tidak menyangka ya Pak ya? Tidak menyangka. Kejadian ini. Apa hal terakhir yang mungkin dilakukan Anda bersama istri? Mungkin kata-kata terakhir dari istri, ingat Pak? Iya, jadi kurang lebih sekitar jam 9:30 malam saya dapat WA dari istri. Di situ istri ngirim foto anak saya yang kedua. Di situ ada tulisan WA, Assalamualaikum Abah, Nafisa, di musola hampir ngambek, tapi ketika di rumah melek 100 watt gitu. Nah, akhirnya saya jawab, Waalaikumsalam, dan saya foto kiainya, saya kirim ke istri. Nah, ketika setelah beberapa saat kemudian, istri saya mengirim foto anak saya yang pertama, yakni Najma, sebanyak 2 kali, dan kata-kata terakhir mengatakan Abah yang semangat. Itu aja sih yang komunikasi terakhir. Baik. Saya kembali ke Pak Kadek. Pak Kadek, dengan ya yang sudah terencana seperti ini, pembunuhan yang diperkirakan sudah terencana. Ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa Pak Kadek?
kita terapkan pasal pembunuhan berencana 340 dan 338 junto 365 juga kita terapkan. Ya, semoga ancamannya seumur hidup. Ya, ada alasan atau faktor pemberat lain, Pak Kapolsek? Ini kan memang sudah direncanakan oleh pelaku. Ya, kita dari Polri akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan mohon maaf ya Mas ya, Mbak, kami dari pihak kepolisian izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan duka kepada korban dan Bapak. Ya. Kami turut berduka, semoga Bapak bisa menerima dan mengikhlaskan. Kita sebagai umat Islam bisa bertawakal. Terima kasih. Ya, bagaimanapun keadilan harus tetap ditegakkan, proses hukum harus terus berjalan ya Pak Kapolsek. Mengenai sosok pelaku ini, bagaimana latar belakang beliau? Apakah catatan kepolisian pernah merekam beliau juga melakukan tindakan kriminal lainnya? Sampai saat ini kita sudah cari dan kita searching untuk sifat dan perbuatan pelaku sebelumnya, namun tindak pidana yang dilakukan pelaku baru kali ini, Mas. Oke. Ada kemungkinan penambahan pelaku, Pak, mengingat istri pelaku juga bekerja di rumah korban? Kami masih terus mendalami, makanya tadi kami sampaikan, kami akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Nanti kalau ada perkembangan akan kami sampaikan kembali, Mbak. Tentu saja Pak Polisi, apakah perencanaan ini dilakukan seorang diri saja atau bersama-sama dengan pihak lain yang diduga terlibat? Sampai saat ini hanya sendiri dilakukan oleh pelaku. Baik, Oke. baik. Terima kasih AKP Ikadek Venil, Kapolsek Cibinong, dan juga Muhammad sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Assalamualaikum, selamat sore. Pemirsa, sebelumnya warga kampung Citata, Cibinong, Bogor digegerkan dengan penemuan jasad seorang guru ngaji di dalam sumur resapan. Usai diotopsi, jenazah dimakamkan di kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah. Warga kampung Citata, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, digegerkan dengan penemuan jasad Atikotul Mahya di dalam sumur resapan milik keluarganya. Korban sempat dilaporkan pihak keluarga menghilang sejak hari Minggu lalu. Penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan warga terhadap bau busuk yang berasal dari sumur resapan air. Saat beton penutup dibongkar, warga menemukan jasad wanita yang berprofesi sebagai guru ngaji di dalam sumur resapan. Usai diotopsi, jenazah Atikotul Mahya alias Bunda Maya dibawa ke kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib dan berharap pelaku mendapatkan hukuman berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbongkarnya klinik aborsi milik bidan NN mengagetkan warga desa Ciputri, Kadurejo, Pandeglang, Banten. Mereka kini mengaku resah karena tidak sedikit warga yang berobat dan memeriksakan kandungan di klinik bidan NN. Warga desa Ciputri, Kabupaten Pandeglang, Banten mengaku resah atas terungkapnya kasus aborsi ilegal di klinik sejahtera milik bidan NN. Selama ini warga selalu berobat dan memeriksakan kehamilan di klinik tersebut. Warga menduga rumah mewah dan tempat praktek aborsi itu berasal dari aborsi ilegal yang tarifnya mencapai 2,5 juta rupiah. Anehnya selama 14 tahun berpraktek, bidan NN tidak pernah memasang plang klinik. Belakangan juga diketahui tersangka NN bukanlah pegawai dinas kesehatan serta tidak memiliki izin praktek kebidanan. Bidan NN adalah pegawai di Dinas DP2 KBP 3A atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang. Kecewa juga sih Pak, ya, nggak nyangka lah gitu ya, sampai ada praktek seperti itu di sini, nggak kecewa lah. Ini setahu Ibu di tempat itu banyak yang berobat ya Bu? Iya, ada juga yang berobat, ada yang anaknya panas, batuk pilek, suka dibawa ke situ.
terus kadang suntik KB. Oh, itu juga. Iya, lahiran di situ juga. Kalau ibu sendiri pernah nggak berobat, Bu? Pernah dulu. Udah lama ya? Udah lama banget. Tapi setahu ini selama ini nggak ada kendala, Bu? Atau Nggak gimana? ada sih, biasa aja ya. Bidanannya dia udah lama, udah dari dulu. Dia memang kalau ada kecelakaan misalkan ringan, suka dibawa dirawat di situ. Berarti warga setempat juga tidak mengetahui ya, Pak? Terkait aborsi itu ya? Iya. Kasus ini kini tengah ditangani Polda Banten. Sudah ada 3 orang tersangka yang diamankan, termasuk bidan NN. Klinik aborsi bidan NN di Desa Ciputri, Kaduhejo, Pandeglang digerebek polisi Polda Banten pada 26 Oktober lalu. Polisi menangkap 3 orang termasuk sang pemilik klinik bidan NN. Bidan NN diringkus aparat Polda Banten karena menawarkan aborsi ilegal dengan tarif Rp2.500.000. Untuk menutupi aksi kejahatannya, bidan NN menerima pasien di rumahnya di Desa Cipacung, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Polisi mengamankan 3 orang tersangka, di antaranya seorang bidan berinisial NN, ER seorang perawat, ER dan RY pasien. Menurut polisi, praktek bidan NN ilegal dan beresiko menyebabkan kematian. Dari pemeriksaan diketahui bidan NN telah beroperasi selama 12 tahun dan telah menggugurkan setidaknya 100 janin dan tak berdosa. Pengungkapan praktek aborsi ilegal ini berawal dari penangkapan tersangka RY, warga Serang yang menggugurkan kandungan yang masih berusia 1 bulan. Polisi menduga bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Menurut pengakuan bidan, ini sudah 100 lebih, ya, 100 lebih yang sudah melakukan aborsi di sana dengan harga atau dia membayar 2,5 juta untuk sekali aborsi. Itu setahun itu berapa kali pasien Pak mereka menangani? Nah, itu tidak. Kalau 1 minggu berapa kali pasien mereka menangani? Pokoknya sekitar pengakuannya hanya 100 itu aja. Dari selama 14 tahun? Belum tentu setiap minggu ada juga. Pak, yang melakukan aborsi itu di luar nikah atau pasangan? Rata-rata di luar nikah, ya, di luar nikah, hubungan gelap. Ketiga tersangka dikenakan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 348 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Bukan baru kali ini praktek aborsi ilegal digerebek polisi. Agustus lalu, polisi menggerebek klinik spesialis kandungan di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Praktek aborsi ilegal ini terungkap dari pengembangan kasus pembunuhan warga negara asing, bos pabrik roti di Bekasi oleh sekretarisnya beberapa waktu lalu. 17 orang ditangkap saat Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek praktek aborsi di salah satu klinik Jalan Raden Saleh 1, Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Tersangka ini terdiri dari 3 dokter, 1 bidan, 2 perawat, serta sejumlah orang yang turut membantu praktek ilegal ini. Klinik milik dokter spesialis kandungan ini diketahui sudah beroperasi 5 tahun terakhir. Dari penggeledahan diketahui sejak Januari 2019 hingga 10 April 2020 tercatat ada 2.638 pasien aborsi. Modus operandi tersangka ini adalah pasien mendaftar melalui call center dan datang ke klinik. Setelah pemeriksaan awal dan kandungan, aborsi dilakukan dengan tarif mulai 1.500.000 hingga 9 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, janin hasil aborsi dimusnahkan dan dibuang di kloset. Klinik tersebut sudah beroperasi kurang lebih selama 5 tahun. Dan yang paling unik dan yang paling perlu rekan-rekan ketahui, dalam data yang bisa kita lakukan penggeledahan, ini didapatkan dari terhitung mulai Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020, terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien. Dengan asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih 5-7 orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut.
terungkapnya klinik aborsi ini merupakan pengembangan dari keterangan Sari Sadewa, salah satu tersangka pembunuhan bos pabrik roti yang juga warga Taiwan. Tersangka yang juga kekasih gelap korban mengaku menggugurkan kandungan di klinik tersebut. Sari Sadewa dijerat dengan pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan tindak aborsi. Sementara para tersangka dari klinik aborsi ini dijerat dengan pasal tentang kesehatan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Satuan Narkoba Kepolisian Resor Jakarta Timur berhasil menggagalkan pengiriman ratusan kilogram ganja senilai hampir 800 juta rupiah. Polisi juga menangkap 4 tersangka dalam penyeludupan ganja tersebut. Ganja seberat 159 kg disita polisi dari 2 tempat berbeda, yakni di kawasan Cipayung, Jakarta Timur dan Kalideres, Jakarta Barat pada 4 November 2020. Sebelum terungkap, petugas para tersangka yang berjumlah 4 orang berencana memasarkan barang haram di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Ari Risadi, para tersangka menyelundupkan ganja dengan menggunakan jasa ekspedisi mengatasnamakan salah satu unit usaha BUMN. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman hingga seumur hidup. Adapun total dari narkoba yang dapat kita sita sebanyak 159 kg ganja. Ya. Dan sekarang sudah kita lakukan proses penyidikan dan untuk terus dikembangkan jaringan-jaringan pelaku peredaran gelap jenis ganja tersebut. Puluhan emak-emak datangi Bawaslu Kota Surabaya memprotes Wali Kota Tri Risma hari ini dilaporkan ke polisi. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda.